Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, dan pembelajaran 4. Ibu harap sebelum anak-anak membuka bahan ajar ini, anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat dan juga membawa barokah buat kita semua. Amin. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Itu ada gambar, Nak. Ada Benny dan teman-teman dan juga Bu Guru. Mereka sedang bermain prosotan. Nah, sekarang buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar di atas. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Bisa nomor 2. Dengan siapa Benny bermain prosotan? Nomor 3 dan 4 nanti anak-anak bisa membuat sendiri yang sesuai dengan gambar tersebut. Oke, selanjutnya setelah anak-anak belajar membuat pertanyaan, ayo kita sekarang membaca dan cermati teks bacaan berikut. Ibu ingatkan kembali ketika membaca bacaan ataupun cerita ataupun percakapan, jangan lupa tanda bacanya. Dan jangan lupa lafal dan intonasinya. Bermain prosotan. Ada 2 prosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke prosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Prosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain prosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah prosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas prosotan. Di prosotan lain, Dayu sedang berada di tengah prosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas prosotan. Mei tampak asik naik tangga prosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya prosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu Guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan prosotan adalah bola berwarna, tangga, prosotan, dan tali. Setelah anak-anak membaca bacaan tentang bermain prosotan, sekarang ayo kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan tadi. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny? Benny sedang bermain prosotan bersama teman-teman. Nomor 2. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Yang berada di kolam bola yaitu Udin dan Lani. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Perasaan anak-anak saat bermain prosotan sangatlah senang atau sangatlah gembira. Untuk nomor 4 dan 5, anak-anak bisa menjawabnya sendiri dan melihat
isi teks bacaan bermain prosotan? Karena jawabannya semua berada di teks bacaan bermain prosotan. Ibu ingatkan, kalau menjawab soal harus dengan baik dan benar, nak. Seperti yang sudah dicontohkan Bu Risa ataupun Bu Faiz. Tadi anak-anak sudah membaca teks bacaan tentang bermain prosotan. Anak-anak juga sudah tadi menjawab pertanyaan tentang bermain prosotan. Di dalam bacaan tadi, bacaan bermain prosotan, ternyata di situ disebutkan, nak. Di situ disebutkan bahwa benda yang ada di permainan prosotan tadi yaitu ada bola, ada prosotan, ada tangga, dan ada kayak jaring yang terbuat dari tali. Ternyata gambar yang Bu Faiz sebutkan tadi ada pada gambar ini. Ya. Sekarang perhatikan gambar di bawah dengan cermat dan ceritalah ciri-ciri benda tersebut. Nah, sekarang anak-anak ayo kita belajar menceritakan ciri-ciri benda. Nomor 1 dicontohkan Bu Faiz. Bola warna memiliki bentuk yang bulat. Bola warna juga termasuk benda padat karena tidak dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Untuk nomor 2, prosotan, 3 jaring yang terbuat dari tali, dan nomor 4 tangga. Nanti anak-anak bisa mencoba belajar menceritakan dari gambar tersebut ciri-cirinya ya, nak. Oke, setelah anak-anak tadi bercerita ciri-ciri benda yang ada di permainan prosotan, ayo sekarang perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dan berikan tanda centang pada gambar yang berupa benda padat. Oke, di situ ada bola warna. Udah Bu Faiz contohkan ya. Ada bola warna. Bola warna termasuk benda padat, berarti dia dicentang. Yang kedua itu ada prosotan. Prosotan juga termasuk benda padat, nak, maka dicentang. Untuk gambar samping prosotan itu ada oli. Oli itu termasuk benda cair atau benda padat? Iya, termasuk benda cair. Maka dia disilang karena dia tidak termasuk benda padat. Untuk nomor 5 itu ada tangga. Tangga itu termasuk benda padat. Dan selanjutnya itu ada kayu, ada minyak rambut, ada ayunan, ada sampo, ada air es warna, ada jaring tali, ada air dalam botol, dan ada pasir. Coba nanti anak-anak belajar memberi tanda centang pada benda yang merupakan benda padat. Dan untuk tanda silang yang bukan benda padat. Setelah anak-anak tadi belajar mengelompokkan mana yang benda padat, mana yang benda cair, dan mana yang benda gas, sekarang perhatikan percakapan yang ada di atas itu. Di situ ternyata ada Beni dan Bu Guru. Beni bertanya ke Bu Guru, Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apa itu, Bu? Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah berikut.
1. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. 2. Buatlah pola yang kamu inginkan dengan pensil. 3. Tempelkan biji ke karton menggunakan lem. 4. Keringkan bila sudah selesai dan anak-anak bisa mencoba. Itu biji-bijiannya biji apa saja Bu yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan tuh biji apapun nak. Bisa biji jagung, biji kacang tanah, biji kacang hijau, biji buah apel. Nah, itu bisa semuanya digunakan. Anak bisa kalau ingin mencoba nanti bisa dicoba di rumah. Diminta bantuan ayah dan bunda ya. Sekarang amati percakapan berikut dengan seksama. Itu ada Benny dan Udin. Mereka sedang bercakap-cakap. Udin, aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Udin, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga. Kenapa kok 12 dibagi 2, nak? 12 tadi banyak tangganya. Sedangkan 2 yaitu jumlah perosotan. Tadi kan Udin menyebutkan, aku tadi mencoba kedua perosotan. Jadi satu perosotan tuh, nak, ada 6 anak tangga. Nah, kalau 2 perosotan berarti 12 anak tangga. Anak-anak masih ingat pembagian dengan 3 angka? Ya, kita akan belajar pembagian dengan 3 angka. Nah, perhatikan soal berikut dan kerjakan dengan cermat. Biji saga yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berikut data biji saga yang digunakan untuk bagian yang berbeda masing-masing siswa. Bantulah siswa menghitungnya. Nomor 1 dan 2 sudah Bu Faiz contohkan. Nomor 1. 12 dibagi 2 dibagi 3. Sama dengan 6. Dibagi 3 sama dengan 2. Di situ disama dengan yang pertama itu ada angka 6 Bu Faiz. Dari mana angka 6 itu? Angka 6 itu, nak, dari 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu dihitung dulu. Ternyata dapat angka 6, hasilnya 6. Baru angka 3 itu dipindah ke belakang, nak. Baru 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 2, 15 dibagi 3 dibagi 5. 15 dibagi 3 dibagikan dulu, dicari hasilnya dulu. Ternyata hasilnya 5. Nah, 5-nya sebelum sama dengan yang pertama dibawa ke belakang. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, untuk nomor 3, anak-anak bisa dikerjakan di buku dan dikumpulkan di e-learning. Batas waktunya 3 hari. Nanti Bu Faiz membuat rumah di e-learning. Untuk nomor 4 dan 5, anak-anak bisa belajar sendiri di rumah bersama ayah bunda. Untuk yang nomor 3 nanti dikumpulkan di e-learning, dikerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, nak. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan membawa barokah, dan semoga anak-anak juga paham dengan penjelasan Bu Faiz. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.